Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih pada pembelajaran tematik tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Apa saja pembelajarannya? Yaitu yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Lalu yang kedua, IPA KD 3.3, mengidentifikasi jenis-jenis gaya dalam kurung gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada muatan SBDP KD 3.3, mengetahui gerak tarik kreasi daerah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menemukan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan listrik statis. Ketiga, siswa dapat memperagakan pola lantai dalam tari daerah. Keempat, siswa dapat menemukan informasi baru dari teks tentang perubahan energi listrik. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar. Oke, kita masuk di pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Lalu, memahami arti kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kemudian, kamu dapat mencari kata-kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung atau KBBI. Oke, masih di pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPA KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik sendiri memiliki dua jenis muatan. Yang pertama yaitu muatan positif atau bisa kita sebut dengan proton. Dan yang kedua muatan negatif atau bisa kita sebut dengan elektron. Dua buah benda yang bermuatan listrik sejenis, apabila kita dekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Lalu sebaliknya, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis justru akan tarik-menarik jika kita dekatkan. Oke, ada dua jenis listrik, yaitu yang pertama listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Seperti contohnya kita menggosok-gosok penggaris ke arah potongan kertas-kertas kecil. Lalu yang kedua, listrik dinamis, yaitu listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Seperti contohnya kita lihat di sini, yaitu menekan tombol lampu. Oke, kita masuk di pembelajaran yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, menemukan informasi dalam teks. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks tersebut dengan saksama. Yang kedua,
Rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba, yaitu adik Simba adalah kepanjangan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Dan yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Oke, kita masih di pembelajaran kedua. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan pola lantai dalam tari. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan untuk berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut juga pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari untuk berpindah-pindah tempat. Nah, berikut adalah contoh-contoh pola lantai yang dapat dibuat oleh formasi seorang penari. Yang pertama, formasi penari yang membentuk pola lantai garis lurus ke depan, atau kita bisa menyebutnya formasi garis lurus. Lalu yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Lalu yang selanjutnya ada formasi penari membentuk pola lantai persegi. Yang selanjutnya yaitu formasi penari yang membentuk pola lantai seperti bentuk segitiga. Lalu yang selanjutnya formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Lalu yang terakhir formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Oke, kita masih di pembelajaran yang kedua. Kita masuk di muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Ada beberapa contoh barang-barang elektronik yang memanfaatkan perubahan bentuk energi listrik. Yang pertama, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Seperti contohnya yaitu blender. Lalu yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah bel listrik yang ada di rumah. Lalu yang ketiga, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah saat menyalakan lampu. Lalu yang keempat, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah pemanggang roti atau toaster. Lalu yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, contohnya yaitu televisi. Oke, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu mengerjakan latihan soal buku Bupena 4C halaman 113 dan buku tematik 4G halaman 50. Dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang dapat Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.